Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Dwi Oktasari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Hubungan Internasional. Kali ini saya akan membahas mengenai sarana berpikir ilmiah dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelumnya saya ingin membahas bersama mengenai apa sih sarana berpikir ilmiah itu dan apakah sarana ilmiah itu termasuk ke dalam sebuah ilmu. Sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Pada langkah-langkah tertentu biasanya diperlukan sarana tertentu pula. Sebab sarana merupakan alat yang membantu kita dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Atau dengan perkataan lain, sarana ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kaitannya sebagai kegiatan ilmiah secara menyeluruh. Jika ditanya apakah sarana ilmiah itu termasuk ke dalam ilmu, jawabannya adalah bukan. Sarana ilmiah bukan merupakan ilmu, dalam pengertian bahwa sarana ilmiah itu merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa salah satu karakteristik dari ilmu ialah penggunaan pola berpikir induktif dan juga deduktif dalam mendapatkan pengetahuannya. Hal ini tentunya berbeda dengan sarana ilmiah yang mana mempunyai metode tersendiri dalam mendapatkan pengetahuannya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam poin pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu tujuan mempelajari sarana ilmiah. Yang kedua yaitu apa saja sih sarana berpikir ilmiah itu. Yang pertama yaitu tujuan mempelajari sarana ilmiah. Tujuannya yaitu untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan secara baik, karena langkah-langkah metode ilmiah seperti perumusan masalah, pengajuan hipotesis, pengkajian literatur, menguji hipotesis, serta menarik kesimpulan, kesemua langkah-langkah tersebut dengan berpikir dengan cara metode ilmiah harus didukung dengan alat atau sarana yang baik, sehingga diharapkan hasil dari berpikir ilmiah yang kita lakukan dapat mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya yaitu sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah itu terdapat 4 poin. Yang pertama bahasa, yang kedua logika, yang ketiga matematika, yang keempat statistika. Yang pertama bahasa. Apa sih bahasa itu sebenarnya? Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seseorang kepada orang lain. Ernest Cassirer menyebutkan bahwa manusia sebagai animal symbolicum, makhluk yang mempergunakan simbol yang secara generik mempunyai cakupan yang lebih luas daripada Homo sapiens, yakni makhluk yang berpikir. Mengapa demikian? Karena manusia dalam kegiatan berpikirnya selalu mempergunakan simbol. Selanjutnya yaitu logika. Logika merupakan hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika juga merupakan sarana berpikir sistematis, valid, cepat, dan tepat yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Adapun macam-macam logika yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Selanjutnya yaitu logika ilmiah. Logika ilmiah mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan juga lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindari kesesatan atau paling tidak menguranginya. Selanjutnya yaitu cara-cara berpikir logis. Cara-cara berpikir logis terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu induksi, yang kedua analogi, yang ketiga deduksi, dan yang terakhir komparasi. Apa sih induksi itu? Induksi merupakan cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Penalaran ini diawali dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas, lalu diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Selanjutnya deduksi ialah cara berpikir dari penyataan yang bersifat umum menuju ke kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, kegiatan berpikir yang berlawanan dengan induksi. Selanjutnya analogi. Analogi ialah cara berpikir dengan cara membuktikan dengan hal yang serupa dan sudah diketahui sebelumnya. Di sini penyimpulan dilakukan secara tidak langsung, tetapi dicari suatu media atau penghubung yang mempunyai persamaan dan keserupaan dengan apa yang akan dibuktikan. Yang terakhir yaitu komparasi. Komparasi adalah cara berpikir dengan cara membandingkan sesuatu yang mempunyai kesamaan apa yang dipikirkan.
Dasar pemikiran ini sama dengan analogi, yaitu tidak langsung. Tetapi penekanan pemikirannya ditujukan pada kesepadanan, bukan pada perbedaannya. Yang kedua yaitu matematika. Matematika itu ialah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Matematika juga dapat diartikan sebagai bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Yang terakhir yaitu statistika. Statistika mengandung arti kumpulan data yang berbentuk angka-angka data kuantitatif. Penelitian untuk mencari ilmu atau penelitian ilmiah, baik berupa survei atau eksperimen, dilakukan secara cermat dan teliti dengan menggunakan teknik-teknik statistik tersendiri. Apa saja sih kegunaan statistika ini? Gunaannya yang pertama yaitu komunikasi, deskripsi, regresi, korelasi, dan komparasi. Yang pertama komunikasi. Komunikasi ialah sebagai penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data statistika atau berupa analisa statistika, sehingga beberapa pihak tersebut akan dapat mengambil keputusan melalui informasi tersebut. Deskripsi yaitu penyajian data dan pengilustrasian data, misalnya mengukur hasil produksi, laporan hasil liputan berita, indeks harga konsumen, laporan keuangan, tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan hasil pendapatan dan pengeluaran negara dan sebagainya. Regresi yaitu meramalkan pengaruh data yang satu dengan data yang lainnya dan untuk mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. Sedangkan korelasi yaitu untuk mencari kuatnya atau besarnya hubungan data dalam suatu penelitian. Yang terakhir yaitu komparasi, yaitu membandingkan data dua kelompok atau lebih. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini yaitu pada proses pengujian dalam kegiatan ilmiah mengharuskan kita untuk menguasai metode atau sarana berpikir ilmiah yang pada hakikatnya merupakan pengumpulan fakta untuk mendukung atau menolak suatu hipotesis yang diajukan. Kemampuan berpikir ilmiah yang baik harus didukung oleh penguasaan sarana berpikir ini dengan baik pula. Maka dari itu kita perlu menguasai cara penggunaan bahasa, logika, matematika, dan statistika dengan baik agar bisa menghasilkan penalaran yang cermat dan tepat. Baik, sekian presentasi saya mengenai sarana berpikir ilmiah dalam filsafat ilmu. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita dalam berpikir ilmiah secara baik dan juga benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.